Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep dasar keterampilan membaca di SD. Yang pertama, hakikat keterampilan membaca. Pada pembelajaran bahasa terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selain itu, membaca juga merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks, sehingga selain menguasai bahasa yang digunakan, seorang pembaca juga mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem kognisinya. Selanjutnya, terdapat tahap-tahap keterampilan membaca. Pada tahap sebelumnya, kegiatan keterampilan membaca yang A itu pembaca menggunakan pengetahuan atau skema atau topik. Jadi, bahasa yang digunakan dalam teks sistem tanda baca seperti pola retorik atau struktur teks. Yang B, pembaca sudah memiliki bekal untuk membaca, seperti pengalaman membaca sebelumnya, penyajian teks, tujuan membaca, dan sasaran atau fokus untuk membaca. Yang kedua adalah kegiatan membaca dalam proses membaca. Yang A yaitu pembaca melakukan kegiatan skimming atau scanning. Scanning adalah gambaran ingatan dari lembar buku atau kertas yang digunakan pada batas tertentu dan mengingat-ingat bagian atau penuh halaman tersebut. Dan skimming adalah membaca teks secara cepat, menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum, bagian penting, dan menyegarkan ingatan akan apa yang pernah kita baca. Yang B, pembaca melakukan kegiatan pencarian pengertian. Yang C, pembaca melakukan kegiatan peramalan implikatur, atau pembaca melakukan kegiatan pemaknaan kembali. Yang D, pembaca melakukan kegiatan menyusun kembali atau melanjutkan hasil bacaan. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan membaca, tahapan berikutnya adalah yang A, pembaca merespon dalam berbagai cara. Contohnya seperti membicarakan, menulis, atau mengerjakan sesuatu. Yang B, pembaca merefleksi berdasarkan apa yang dibaca. Yang C, merasa sukses dan ingin membacanya lagi. Yang D, mereaksikan apa yang telah dibacanya oleh si pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan membaca. Yang pertama, yaitu berdasarkan sasaran pembacanya, yaitu membaca permulaan atau membaca lanjut. Biasanya ini menggunakan membaca cepat. Jadi siswa dapat termotivasi untuk membaca atau mengatasi atau mengulang bacaan yang sudah dibaca menggunakan pandangan prevensi dan mampu mengkonsolidasinya. Yang kedua, berdasarkan cara membaca atau terdengar tidak suaranya, yaitu dengan membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah membaca dengan melafalkan atau menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibacanya. Sedangkan membaca dalam hati disebut juga dengan membaca diam, dan disebut juga dengan membaca pemahaman, yaitu membaca dengan tidak melafalkan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca, melainkan hanya mengandalkan kecermatan eksplorasi visual. Tujuannya membaca dalam hati
adalah penguasaan isi bacaan atau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, berdasarkan cakupan bahan, yaitu yang pertama membaca intensif. Membaca intensif sendiri itu siswa dapat memahami bacaan secara intensif tanpa bersuara dan tuntas. Siswa yang memahami bacaan tertentu tanpa harus komat kamit, sangat tekun dan analisis. Kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan sesulit apapun. Yang kedua, membaca ekstensif atau membaca kritis. Itu siswa memberikan komentar yang mendetail mengenai bacaan yang mereka baca. Siswa yang disuruh membaca biasanya sebuah bacaan dan dalam waktu tertentu. Siswa disuruh memberikan kritikan mengenai isi bacaan tersebut. Yang berikutnya, menumbuhkan minat baca bagi siswa. Dalam mengembangkan keterampilan, membutuhkan berbagai aspek untuk menunjang proses menuju keberhasilannya, terutama dalam mengembangkan keterampilan membaca. Guru itu adalah pihak yang paling penting dalam dunia pendidikan, karena guru merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan siswa. Yang ditempuh oleh seorang guru adalah yang pertama, yaitu guru mendorong siswa untuk memperkaya kosakata mereka. Contohnya seperti memperkenalkan sinonim kata, antonim kata, dan kata yang berdasar sama. Atau dengan cara mengira-ngira makna kata dari konteks atau hubungan kalimat. Jika perlu, guru menjelaskan arti suatu kalimat dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh siswanya. Yang kedua, guru dapat membantu para pelajar untuk memahami makna struktur-struktur kata. Contohnya seperti struktur kata memberikan serta menjelaskan kawasan atau pengertian kiasan, sindiran, ungkapan, dan lain-lain dalam bahasa daerah atau bahasa ibu para siswa. Yang ketiga, guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para pelajar, yaitu dengan mengemukakan berbagai jenis pertanyaan pada kalimat yang sama, menyuruh siswa membuat rangkuman dari suatu paragraf, atau menanyakan apa ide pokok suatu paragraf. Untuk poin yang keempat, yaitu guru dapat meningkatkan kecepatan membaca siswa, yaitu dengan cara jika pelajar diminta untuk membaca dalam hati, tentukan waktu untuk membaca tersebut, atau waktu yang ditentukan harus semakin singkat secara efisien, dan jelaskan tujuan pelaksanaan membaca tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.